Jadi Mbak Kandam ini pernah nyeludak gitu ya Mbak ya, kalau orang Jawa mengatakan ya. Iya. Mengencingi sesajen yang jenengan anggap rumahnya Demit itu di mananya? Ya, ringin itu. Sampai sekarang masih ada ya ringinnya? Masih ada. Nggak bisa jalan. Lumpuh. Lumpuh lah, ini kanan kiri dihajar sama alang-alang itu. Kalau saya tidak mau diajak ke Damnewon sama Pengilon Dinoyo, kalau tidak mau itu saya dihajar. Jadi makanan yang seharusnya disajikan bangsa jin, Iya. itu belum sempat dimakan sudah jenengan kencingi. Iya. Orangnya itu wacak-racak bagus-bagus, ganteng-ganteng. Tapi ndak pakai apa celana, ndak pakai soal pendek. Telanjang. Tapi ndak kelihatan. Manuknya ndak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Ndak kelihatan. Jadi semua makhluk kerdil itu memang telanjang bulat. Telanjang. Oke pemirsa semuanya, jadi di kesempatan hari ini saya berada di sebuah ladang yang dimana ladang ini di sekitaran bekas pabrik ya, dan saat ini kita masih bersama Pak Kandam. Beliau adalah seorang petani ya, yang memiliki cerita hidup yang sangat luar biasa, tentunya sangat unik untuk kita gali ya. Dari awal beliau masa muda itu punya histori yang sangat luar biasa, dan tentunya sebagian kita privasi ya Mbak ya, tidak perlu kita sampaikan. Yang jelas beliau ingin menyampaikan ya pengalaman pernah masuk ke dunia gaib atau ke alam gaib. Itu berawal dari apa sih Mbak Kandam? Bisa diceritakan Mbak Kandam? Ya gini Mas, pertamanya ya waktu buat jembatan baru Tampung sama Doropit Getas. Nah dikasih apa sesajen cok bakal biar selamat semua lah gitu. Terus saya tidak percaya ada genderuwo atau setan, kurang percaya saya. Waktu itu Polo Nawawi masang cok bakal langsung kita uyui ya Mas. Lah kita uyui itu dimarahin sama Pak Polo itu, le cok bakal panganane setan kok uyui ya. Lah kula mboten percaya. Lah ternyata mantun kula uyui niku waktu duduk pendasi jembatan Doropit niku jam kalih sonten mantun lohor Mas ya. Lah terus kula waktu mantun nguyui maghrib niku langsung sakit. Lah sakite niku kula digewepuki tiyang maksude setan muda-muda nggo ganteng-ganteng niku. Lah kula niku nek mboten purun dijak mlaku-mlaku teng Damnewon kalih Pengilon Dinoyo. Nah kula niku digewepuki kalih waktu mantun nguyui niku kali alang-alang, ngoten lho Mas. Jadi uyui teman-teman. Itu bahasa uyui itu bahasa Indonesianya kencingi. Ya, kula kencing. Jadi Mbak Kandam ini pernah nyeludak gitu ya Mbak ya, kalau orang Jawa mengatakan ya. Iya. Mengencingi sesajennya Demit. Sajen atau cok bakal dikencingi. Nah, setelah itu jenengan mengalami kejadian aneh, tidak sadar gitu ya. Iya. Selama tidak sadar itu jenengan ingat berapa hari kah, berapa minggu atau berapa bulan gitu Mbak Kandam? 3 bulan sakitnya itu. Sakit 3 bulan. Lah waktu saya sakit Mas, lah dikasih makanan sama warga situ ya Mas. Tiap hari, tiap sore dikasih Mas. Ada yang nasi, ada yang jajan, ada yang macam-macam. Tapi kalau tidak saya makan, dihabiskan sama orang gundul-gundul itu. Kita apa? Tidak mau makan. Ya apa? Kalau orang melihat itu Mas, yang orang waras itu ya masih ada. Tapi kalau yang saya yang lihat sudah dimakan, nggak ada. Waktu itu Mas saya sakit itu, rumah saya nggak ada apa, pintunya keluar masuk ke belakang nggak ada, habis semua. Buat apa lari-lari orang apa nggak pakai pakaian? Orang gundul. Orang gundul-gundul tapi ganteng-ganteng. Itu sosoknya itu seperti manusia biasa atau seperti anak-anak? Seperti anak-anak, tapi itu Mas orangnya itu loh bersih-bersih, ganteng-ganteng, tapi ya gitu. Kalau apa datangnya itu srengenge itu ya kalau sudah muncul keluar semua dari rumah saya. Kalau apa kalau sudah tenggelam lah itu baru datang, semua datang. Jadi jenengan berdiam diri di rumah jenengan sendiri gitu ya? Iya. Terus sosok kerdil itu yang jumlahnya banyak itu ketika sore hari itu selalu datang ke rumah? Iya datang. Sampai semalaman? Sampai semalam. Baru ketika matahari pagi atau fajar itu mereka pergi? Pergi. Pernah selama jenengan di rumah itu komunikasi atau berbicara dengan makhluk-makhluk tersebut? Enggak mau diem. bicara. Hanya diam saja? Enggak mau bicara. Gini Mas, kalau sudah muncul ya matahari itu sudah muncul,
Lah itu langsung keluar ke ring ini tuh, ke eprik itu Mas. Yang ada sajen yang jenengan kencingi itu? Enggak, Bukan, sebelahnya. Sebelahnya. Kalau yang sajen itu tepat di mananya itu? Di jembatan. Di jembatannya? Iya, tapi dekat jembatan itu ada ringin gitu ya? Ada wit keduyo. Terus ada lagi tempat mistis di area sekitar jembatan itu Pak? Kira-kira seperti sumber mata air atau apa gitu? Nggak ada. Barangkali sendang-sendang atau telaga gitu nggak ada ya? Nggak ada. Berarti yang paling mistis itu yang jenengan anggap rumahnya Demit itu di mananya? Ya di sebelahnya apa itu? Masjid Getas itu ring. Bukan ringin. Oh, ringin ya? Ringin itu. Sampai sekarang masih ada ya ringinnya? Masih Mas. Masih. Lah berapa ya? 7 mungkin ya. 7 apa 4? 5 ya? 5. Nah, 5. Kalau sudah pagi pulang itu ya gini Mas. Orangnya itu tapi gundul-gundul berau bersih. Tapi kerdil ya Pak? Kerdil, ganteng-ganteng ya. Berarti cowok semua ya? Nggak ada perempuan ya? Nggak ada. Cowok semua. Ini kan selama berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan jenengan hilang lah. Anggaplah hilang ingatan atau hilang kesadaran kan gitu ya. Itu jenengan memang benar-benar di alam nyata itu 3 bulan. 3 bulan. Kalau di alam gaibnya sana jenengan merasakan berapa bulan? Ya perasaan ya enggak lama masa. Tapi saya waktu sakit itu kalau yang di rumah itu sama anak-anak 3 bulan. Enggak bisa keluar Mas. Enggak bisa keluar dari rumah, enggak bisa jalan. Lumpuh lah, ini kanan kiri diajar sama alang-alang itu. Kalau saya tidak mau diajak ke Damnewon sama Pengilon Dinoyo, kalau enggak mau itu saya diajar sama alang-alang, enggak arat berat enggak. Berarti alang-alang. Perasaan jenengan itu setiap hari ya? Tiap hari, tiap malam. Itu diajak digandeng atau? Ya digandeng, dijak jalan-jalan. Kiri kanan? Iya, ke sana, terus dari sana suruh ke sini sampai pagi, tiap malam nggak pernah tidur. Intinya itu jenengan dihukum ya. Kalau gitu, orang sekolah itu disetrap suruh mengelilingi lapangan gitu ya, karena dari kesalahan tadi. Iya, kesalahan. Pernah nggak diungkapkan dari makhluk gaib tadi? Pernah kowe iki loro ngene mergo kesalahanmu ini? Pernah nggak ada ucapan seperti itu dari? Nggak ada Mas. Nggak ada sama sekali. Nggak ditunjukkan kesalahannya di mana gitu ya? Enggak. Tapi gini Mas, kalau saya tidak mau dijak jalan-jalan, diajar gitu dok. Digebuki gitu? Iya digebuki. Tapi yang kaki yang diajar itu. Pakai alang-alang, ilalang. Rumput ilalang. Ilalang. Itu satu gebok atau satu helai atau gimana? Ya pokoknya semua itu membawa Mas. Berupa pecut gitu? Indah ya, semua itu membawa satu gegem, satu ikat ini. Enggak jalan disebet? Iya disebet. Nah, kaki yang diajar itu. Sampai segitunya Pak? Iya. Jadi makanan yang seharusnya disajikan bangsa jin, ya, itu belum sempat dimakan, sudah jenengan kencingi. Iya, kita kencingi. Itu gimana tuh Pak ceritanya kok bisa sampai punya inisiatif, ini tak kencingi, karena jenengan sebelumnya pernah tidak percaya gaib kah? Tidak percaya dengan setan? Enggak percaya. Memang nggak percaya? Nggak percaya. Gini Mas, waktu itu ya, wong bapak ibu saya yang kufat, ya gitu loh. Terus mari ngono kok kon percaya niki panganane setan maksudnya ngono. Lah aku gak percaya seniru ibuku Mas. Cuma ternyata jane ono Mas, setan demit enek ngono. Ada. Nek mboten kenyataan kados kula ngoten, nek mboten percaya nek enten. Cuma nggih ngoten, sak kecap mboten purun muni. Wis pokoke mboten enten muni mek ngeten jak. Jadi yang kono jak yang jenengan lihat di alam gaib sana itu semua makhluk yang dianggap yang jenengan anggap setan atau demit tadi, itu tidak pernah mengucapkan satu ucapan kalimat sama sekali. Hanya dengan bahasa isyarat. Iya. Kamu ke sana. Gitu, dengan tunjuk. Iya. Tidak pernah bicara. Pernah mengalami suatu insiden di alam bawah sadar tadi yang lebih mengerikan daripada disabet pakai alang-alang. Iya. Itu pernah nggak jenengan? Pernah. Hukuman apa Pak? Ya kelihatannya seperti kayu gelagah itu Mas. Comanya ujungnya gelagah. Gelagah yang itu Mas, ya, yang kembangnya putih-putih, gelagah. Tapi yang dibawa yang pasti itu alang-alang. Oke, jadi berawal dari ngencingi cok bakal atau sesajen, jenengan masuk alam gaib. Itu waktu pembangunan jembatan ya Pak ya? Iya. Pembangunan jembatan, penggalian batu pertama atau pondasi. Setelah itu ada dukun atau spiritual atau wong pinter lah kalau orang Jawa mengatakan, itu menaruh sesajen di situ sambil ritual apa gitu. Dukunnya baru
pergi meninggalkan lokasi langsung jenengan datang untuk mengunjungi sajen tersebut. Iya. Kan gitu. Ada kejadian apa lagi di alam gaib yang jenengan alami yang seingat jenengan? Bukan pernah melihat suatu bangunan yang megah atau visualnya di ingatan jenengan itu berupa fisiknya itu apa di alam gaib itu? Ya waktu sakit itu Mas ada gua. Ada gua itu kira-kira ya kemungkinan dari pikiran saya itu sampai daerah Mojosari gitu, tapi nggak ada orangnya sama sekali. Yang jalan cuma sama orang apa gundul-gundul itu. Ya, itu guanya itu seingat jenengan lokasinya di mana? Bukan di Ringin itu. Bukan di sebelahnya jembatan tadi, bukan? Enggak, jauh dari jembatan. Ya, kemungkinan dari jembatan ya 150-an meter. Jenengan pernah masuk gua itu? Masuk Mas. Sampai ke? Ya kira-kira sampai daerah Mojosari, terus langsung sana kembali lagi ke Doropit lagi gitu. Jadi coba disebutkan alamat jenengan ini desa mana, kecamatan apa gitu? Saya ini dari Plososari kawin langsung ke daerah Doropit Semengko Jatirejo gitu Mas. Antara Jatirejo Mojokerto dengan Mojosari itu kan jarak tempuhnya bisa 10-15 kilo ya bahkan ya, bisa. Ya. Sekitar segitu. Jadi pernah menyusuri lorong gua itu yang gua di alam gaib tentunya ya. Iya. Itu jalan kaki jenengan. Jalan kaki. Di dalam gua itu kan gelap, Pak. Jenengan pakai penerangan apa kira-kira? Enggak gelap Mas, padang sama sekali, kelihatannya seperti siang ini. Di dalam gua itu. Di dalam. Tapi seperti ada lampunya, seperti ada matahari di dalam gua itu. Iya, kelihatannya gitu. Tapi di dalam gua itu resik padang semua. Bersih. Resik ya. Resik tanahnya itu apa? Tanah pasir. Enggak ada sampah sama sekali. Enggak ada, resik gitu. Langsung dicak balik lagi. Oh, ada yang mendampingi? Ada. Oh, selalu kemana-mana ada yang mendampingi. Memang dikawal gitu ya? Iya, dikawal. Berarti... Kalau dari arah Mojosari sudah nyampe, tapi di sana ya nggak ada perbatasannya, nggak ada, langsung diajak kembali lagi. Mentok sampai di ujung dari gua itu, iya. Terus diajak kembali lagi. Ya, diajak kembali lagi. Tapi juga merasakan lelah di dalam perjalanan itu. Nggak pernah, nggak pernah, ya? Nggak pernah lelah. Tapi lelahnya gitu Mas. Kalau diajak ke dam itu ada lelahnya, capek. Dam sungai? Iya, yang di Jalinan Ewon itu loh. Untuk apa di situ diajak ke situ? Ya, dijak jalan-jalan melihat gitu dok Mas, melihat dam itu. Yang selalu ngawal jenengan tuh kalau bisa dihitung berapa orang kira-kira jumlahnya? Ya banyak Mas. Ya kalau 10 ya nggak ada. Tapi orangnya itu wacak-racak, bagus-bagus, ganteng-ganteng. Tapi ya ndak pakai apa celana, ndak pakai soal pendek. Telanjang. Tapi ndak kelihatan. Manuknya ndak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Ndak kelihatan. Gua kadang-kadang resik Mas. Jadi semua makhluk kerdil itu memang telanjang bulat. Telanjang. Tapi anehnya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Itu ya. Bagus-bagus, resik. Dan anehnya lagi tidak ada perempuan. Nggak ada. Semuanya laki-laki. Laki-laki, nggak ada perempuan. Selama 3 bulan ini kan jenengan di alam nyatanya kan memang benar-benar sakit lumpuh ya Pak. Iya. Saksian dari keluarga jenengan itu tidak pernah keluar kemana-mana. Tidak pernah, tidak bisa. Tidak gerak pun nggak bisa. Tidak bisa. Tapi di alam gaib melanglang buana sampai kemana-mana ya. Jalan sampai kemana-mana gitu ya. Dan selalu diajak keliling. Di kapok tiap nih. Malam. Tiap malam. Ya? Tiap malam. Pakai baju, pakai soal pendek saya tidak bisa kok Mas. Tapi apa? Tidak bisa masukkan itu. Sudah tidak bisa. Gerak lah intinya. Iya. Gerak. Tidak bisa. Untuk memakai pakaian sendiri pun tidak mampu. Tidak mampu. Tapi jalan di dunia gaibnya masih sehat. Masih sehat. Ya, lah itu kok jenengan bisa sembuh itu gimana ceritanya Pak? Lah di sini itu tetangga saya ada orang pinter namanya Pak Suradi gitu. Saya ini tiap hari Mas, keluarga saya itu mencarikan tombo saya itu saking delodoke ponakamu iku lemo kandham nguyu cok bakal ya uangel iki sing iso nambani ya gak adoh ndak jauh dari rumah kamu, tapi orangnya bukan dukun tapi bisa. Itu seorang spiritual atau yai atau ustadz itu? Orang biasa. Orang biasa. Tapi orangnya dulu betah luweh. Ahli tirakat ya? Ahli tirakat. Namanya Pak Suradi itu. Terus diobatinya itu dengan cara apa ritual? Dikasih air minum ngombe uyah sama lengokelte. Air garam? Air garam sama lengokelte. 2 kali langsung bisa keluar dari rumah.
langsung bisa keluar. Jadi dikasih minum air Iya. garam sama Lengo minyak, toge. Iya, minyak goreng. minyak goreng. Tentunya dikasih coba montro ya, Pak? Ya, gitu maksudnya. Asma gitu ya. Terus 2 kali terapi minum ramuan yang diberikan siapa tadi, Pak siapa? Pak Itu Surado. jenengan sadar. Sadar, Mas. Sadar gini maksudnya. Saya dikasih ngombe itu terus sudah bisa keluar, sudah bisa melihat teman-teman, bisa melihat orang jalan di rumah, di depan rumah saya loh, Mas. Sudah bisa. Terus gini, Mas. Waktu sakit itu saya punya pikiran gini. Aku waktu loro ono guwa nuk getas etane kali koyo ngono jembare terus ono nggone demit sakmono kae ono temen tagak nggone. Nek nggone tempatnya itu Ya. masih ada tapi guanya ndak ada, tertutup, Mas. Gitu. Tertutup. Udah. Lokasinya masih jenengan ingat ya di Masih. letaknya gitu. Masih. Ketika jenengan cek setelah sadar itu hanya kelihatan mungkin tebingnya atau apa gitu. Tebing. Nggak ada bekas kerowokan. Nggak ada sama sekali. Pernah nggak ada rasa penasaran ini tak gali nih rek bene ono guone gitu, pernah nggak? Nggak pernah, nggak berani. Nggak berani ya? Nggak berani. Trauma ya dari kejadian. Waktu sakitnya itu sudah trauma. Jadi setelah sadar, setelah sembuh itu yang awalnya tidak bisa bergerak, pakai baju sendiri juga tidak mampu, itu tiba-tiba jenengan berdiri dan bisa bergerak total gitu ya? Waktu dikasih apa? Minum itu bisa. Langsung jalan gitu ya? Ya 2 kali minuman terus itu bisa keluar dari rumah. Terus saya apa ingat, oh aku waktu loro nukeno guwone meneh-meneh tak geloke. Nah ternyata sudah sembuh, kita lihat nggak ada, tertutup. Dan setelah kejadian yang jenengan alami itu pernah nggak pingin apa ya nyeludak lagi, oh coba nenek mana tak uyuane gitu, pernah nggak? Nggak ada. Sudah trauma? Ya sudah nggak ada. Dari situ jenengan baru percaya bahwa setan itu ada, gaib itu ada? Iya, itu saya percaya. Yang awalnya memang jenengan tidak mempercayai ya tentang gaib, tentang setan. Iya. Dari kejadian ini akhirnya jenengan harus disuruh percaya bahwa memang gaib itu ada. Iya. Pasti ada, setan demit itu ada, orang gaib itu ada. Tapi saya tidak percaya. Mungkin gini Pak Gadam, seorang yang pernah masuk ke alam gaib ya, biasanya ya tidak semua orang sih memiliki suatu kelebihan. Yang sering saya temui kan, ada orang pernah hilang di alam gaib itu ketika bisa pulang tiba-tiba bisa menjadi dukun, bisa sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Apakah jenengan juga memiliki suatu kelebihan seperti itu? Enggak punya, karena memang maksudnya jenengan mendapat hukuman ya kan, bukan karena ritual laku kan gitu ya. Oh, diajak ke rumahnya nggak pernah kok, Mas. Saya ke rumahnya siapa? Ke rumahnya orang gundul-gundul setan itu nggak pernah. Nggak pernah. Malah mereka yang datang ke rumah jenengan? Iya, ke rumah saya. Terus kalau apa sudah pagi ya gitu ya pulang semua, Mas. Pulang yang ditempati itu enggak pernah ngajak saya ke rumahku. Setelah sadar ini pernah gak mereka datang lewat mimpi atau apa gitu? Enggak pernah, Mas. Sama sekali ya? Enggak pernah. Oh, berarti sudah selesai masa hukuman jenengan? Iya, enggak pernah. Di mimpi apa gitu enggak pernah? Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah. Tapi masih penasaran. Nah, di situ itu ada Pak Nawawi gitu loh. Pak Nawawi itu orang situ. Masang itu loh, Mas, tempatnya tawon-tawon gitu loh. Glodokan. Glodokan kita lihat gitu ya. Saya masih pamit kok. Mbah Hamid, Mbah Budune ngelok, Mbah Wi masang glodokane tawon. Kok nek mari ngelok glodokane tawon aku tak ngelok sing guwa aku biyen waktu cik loro iku. Nah ngoten itu nyata, Mas, kula tingali nggih buntu. Jadi bisa dibilang jenengan sampai saat ini pun ya sudah percaya sama gaib, sama demit, dan sedikit ada punya rasa takut ya? Iya, takut. Takut, Mas. Takut kejadian terulang lagi ya? Enggak berani lagi. Mungkin yang terakhir ini Pak Gadam, mungkin pesan-pesan dari jenengan supaya apa sih, jangan apa gitu dari kejadian yang pernah jenengan alami. Bisa nggak menyampaikan pesan-pesan di sini untuk netizen semuanya, yang mungkin ada netizen yang juga tidak mempercayai gaib lah. Gimana pesan-pesan dari jenengan Pak Gadam? Gini, Mas, kalau itu waktu saya sudah sembuh ini ndak berani lagi ngerusui tempatnya makannya setan-setan itu. Ndak kita ulangi lagi, Mas, gitu. Wis pokoknya kapok lah. Kapok. Pokoknya ndak berani lah. Dan yakin ya Pak ya, percaya yakin, ya bahwa gaib itu ada ya? Iya. Pokoknya yakin ndak berani. Berarti juga ada rasa trauma berat. Iya, ya, Mas. Kalau misalnya sekarang lewat atau kebetulan tahu ada tempat yang wingit, itu jenengan pamit agak punya rasa merinding juga. Pamit ya, Mas. Pamit.
Oke, Pak Kandam, terima kasih ya, Ya, jenengan sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, yang dimana pengalaman itu juga tidak menyenangkan tentunya, nggih, Pak Iya, Kandam. Dan iya. jangan sampai pengalaman seperti itu atau kejadian seperti itu terulang kembali. Mungkin panjenengan sehat selalu, Pak Kandam, diberi panjang umur, Iya. ya, umur yang panjang dan berkah, juga sehat dan diselamatkan dari ya bala musibah lah, Iya. dan selalu dijaga keselamatan baik itu siang atau malam hari. Tunggu nggih, Pak Kandam. Nggih, nggih, Matur Mas. suwun. Pemirsa semuanya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.